Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bagaimana kabar anak sekalian? Alhamdulillah baik ya. Ini kita ada di mana nih? Di mana? Ada di mana? Alhamdulillah kita semua udah niat haji. Mudah-mudahan niat kita nanti kesampaian di kehidupan nyata kita ya, kehidupan nyata kita insya Allah ya, kita doakan anak-anak sekalian. Alhamdulillah ya, kita sudah bersyukur pada Allah. Diawali tadi Pak Salim bersyukur dengan apa? Pujian kepada Allah dengan pujian yang banyak. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban, pujian yang banyak yang baik, mubarakan fi, yang ada keberkahan di dalamnya. Yang patut kita puji siapa? Yang patut kita puji siapa? Allah. Allah yang memberikan kepada kita nikmat banyak sekali ya, yang tidak bisa kita hitung-hitung nikmatnya. Kita Allah diberikan Allah kehidupan. Tadi malam dikasih nikmat tidur, pagi-pagi dibangunkan lagi nikmat bangun hidup. Kalau kita lihat ke kuburan, kita pasti akan lihat orang-orang yang dikubur tidak ada lagi bisa bangun, ya kan? Kalau udah mati. Dan keinginan orang yang sudah mati hanya satu, pengen hidup lagi, pengen berbuat baik lagi. Itu keinginan orang yang sudah mati. Tapi kita diberikan Allah hidup. Tadi malam tidur ya, saudaranya mati. Tidur itu saudaranya mati, karena ketika tidur kita nggak bisa apa-apa. Ada semut yang masuk telinga aja kita nggak bisa melawan, karena kita nggak sadar ya. Nah inilah Allah berikan pada kita nikmat besar sekali dengan kehidupan ini. Kita di pagi hari ini kita melakukan ibadah haji, perjalanan ibadah haji sebagai latihan. Dan insya Allah tadi doa kita mudah-mudahan dalam kehidupan nyata kita nanti semua yang hadir di sini bisa berhaji insya Allah. Anak-anak sekalian, kalau diceritakan tadi ini skenario-nya, ceritanya kita sudah masuk di Arafah. Di Arafah tanggal berapa? Tanggal 9. Yang di Arafah ini tidak puasa, tapi yang orang yang tidak haji di luar sana, kita kalau pas waktu tanggal 9 disunahkan untuk berpuasa hari Arafah. Makanya tanggal 9 Indonesia itu kita yang nggak haji sunahkan puasa. Besok Idul Kurban, Idul Adha, sehari ini kita puasa di sini, yang di Indonesia, yang di negara-negara masing-masing. Yang pergi haji tidak. Anak-anak sekalian, diceritakan kalau di Arafah nih ya, dengerin ya, ketika di Arafah dulu Pak Salim dikasih pelajaran zikir yang paling utama ketika di Arafah apa? Saya yang tahu, angkat dapat hadiah apa? Zikirnya apa? Diajarin ya, kalian pasti sudah apa insya Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah zikir yang afdal, paling utama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku apa? Lahul mulku apa?
baginya lah seluruh kerajaan. Kalau kita melihat kerajaan Jogja ada, kerajaan Aceh ada, tapi kerajaan Allah ini di mana? Langit dan bumi adalah kerajaannya. Ya, lahul mulk seluruh kerajaan. Bahkan raja-raja di dunia ini adalah hambanya, ya kan? Jadi raja yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lahul mulku wa lahul hamdu, dan baginya lah segala pujian. Yang patut kita puji siapa? Makanya kalau kita dipuji, wah pinter banget nih, alhamdulillah. Kalau dipuji kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Ya. Lahul mulku, terus apa? Wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir apa? Wa huwa, dan dia ala kulli, atas segala suatu qadir apa? Maha kuasa. Jadi semua ini kejadian ini semua atas kekuasaan siapa? Allah. Jadi ini ya pelajarannya, zikir yang afdal di Padang Arafah ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulangi yuk bareng-bareng. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa, dan dia Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Jadi kita tidak ada yang kita takutkan, karena kita dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anakku sekalian, haji ini Pak Salim mau nanya, yang mengajarkan kita seperti ini siapa? Yang pertama kali ngajarin haji siapa? Hajinya prakteknya Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim dan anaknya siapa? Ismail. Nanti kita sampai ke Ka'bah. Ka'bah yang bangun siapa Ka'bah? Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Makanya nanti di dekat Ka'bah itu ada namanya makom. Makom itu tempat berdiri, bukan makam ya, bukan tempat kuburan ya, tapi makom itu tempat berdiri. Ingat, bukan kuburan ya. Ya, jadi makom nanti tulisan makom Ibrahim, berarti itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Kalau nanti kita di sana, di Mekah sana betul di Ka'bah, itu bekas kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kembali lagi ketika di Arafah ini kejadiannya diteruskan setelah Nabi Ibrahim. Pengikut Nabi Ibrahim ini ya termasuk kita, terus Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada kita manasik haji, cara berhaji yang sebagaimana diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, anakku sekalian, ketika haji, dengerin cerita ini, kisah ini, sejarah ini. Nabi kita pada tahun ke-10 Hijriah ya, ketika itu tanggal 9 di Arafah, Nabi khutbah pada para sahabat, yang ketika itu ditulis para sejarawan, ahli sejarah, sekitar 124.000 sahabat datang ke Arafah. Sekarang jutaan ya anakku sekalian. Ketika kita haji nanti jutaan orang berkumpul, pakainya putih-putih, nggak ada yang warna-warni, semuanya pakai putih-putih. Ya kalau yang laki-laki pakai ihram 2 lembar kain yang tidak berjahit, yang perempuan-perempuan juga pakai pakaian yang putih-putih, semua di tenda-tenda yang putih-putih, semua ngumpul. Jutaan manusia berkumpul dari seluruh dunia yang berangkat haji, ngumpul di satu lembah Padang Arafah. Disitulah kita ingat betapa kita didapatkan pelajaran kita nanti menghadap Allah juga dengan lembaran pakaian yang putih tadi, 2 lembar pakaian seperti pakaian ihram. Dan Nabi ketika khutbah turun ayat yang Pak Salim akan bacakan, turun ayat, salah satu ayat di surat Al-Maidah ya. Jadi ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum ya. Terus wa atmamtu alaikum bi ni'mati wa raditu lakumul Islam madina ya. Jadi artinya pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan aku cukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi Islam ini sebagai agama kita ya.
Karena Allah sudah meridhoi ini agama Islam, agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita pegang sampai mati. Yang sampai hilang. Ya. Di surat Al-Maidah tadi begitu mendengar banyak sahabat ada yang sedih. Yang sedih salah satunya siapa? Nabi. Sahabat Nabi siapa? Yang nomor satu ini siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nangis ini ayat ini pertanda ini, karena Allah sudah sempurnakan agama ini, berarti tugas berat Rasulullah yang kita cintai, Rasul Muhammad SAW yang kita cintai selesai. Pasti ini sudah akan waktunya berpisah dengan beliau. Makanya Abu Bakar nanti nangis. Sahabat yang pertama Abu Bakar As-Siddiq ini nangis. Orang mulia juga ini, orang mulia yang membenarkan Rasulullah ketika itu orang-orang merustainya. Abu Bakar nangis karena tahu ini pasti ini waktu berpisahnya dengan Nabi yang dia cintai, Nabi kita yang kita cintai. Makanya sekarang kita ngumpul sini sembari kita mengungkapkan cinta kita pada beliau, kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buktikan dengan kita mempraktekkan ajaran beliau. Makanya Nabi ketika itu berkhutbah ini salah satunya ada ayat turun ini Al-Maidah, juga Nabi menasihati kita tidak boleh menyanyiakan wanita, tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman, tidak boleh berbuat aniaya pada yang lain. Ini pesan-pesan Nabi kita. Nabi kita pesan nggak boleh nyakitin temannya, nggak boleh nyakitin tetangganya. Ya, intinya berbuat baiklah, karena semua pasti akan kembali pada Allah dengan pakaian putih yang sedikit ini, ya kan? Yang dikubur pakai pakaian apa? Pakai jas apa pakai apa? Pakai kain kafan ya, putih. Itu aja yang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya terutama pesan Pak Salim dalam pidato Arafah ini, untuk kita sekalian ingat hadis Nabi Rasulullah SAW. Nabi pernah ditanya amalan apa yang paling utama, ingat ya? Amalan apa yang paling utama? Pertama apa? Nabi jawab, as-sholatu ala waktiha. Sholat di awal, sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Amalan yang dicintai Allah ini. Makanya ketika sholat jangan tunda-tunda sholat. Kalau nggak ada kepentingan, nggak ada yang langsung sholat. Datang ke masjid yang laki-laki sholat, yang perempuan jangan lanjuti main-main. Oh iya, ambil air wudhu sholat. Ya, as-sholatu ala waqtiha. Yang kedua apa? Tanya lagi, selanjutnya apa lagi Rasulullah? Rasul jawab apa? Birrul walidain. Apa birrul walidain? Berbakti pada orang tua. Nah ini penting nih, berbakti pada orang tua. Jadi nggak boleh ya, ingat ya, surat apa Al-Isra ya, nggak boleh. Sudah kita bacakan. Makanya di surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, ini setelah kita nggak boleh syirik, nggak boleh mensekutukan Allah, Allah wajibkan kita untuk berbakti pada orang tua. Ingat, nggak boleh berani sama orang tua, apalagi sampai bicaranya lebih keras, apalagi sampai mukul-mukul, nendang-nendang siapa? Nggak boleh. Ya, kita harus sopan dengan orang tua, bicaranya lebih baik. Terus apalagi ya Rasulullah? Sahabat nanya ini, apalagi ya Rasulullah? Apa? Siapa yang tahu? Yang ketiga, amalan yang dicintai Allah. Pertama tadi sholat di awal waktu, sholat ya, ingat. Yang kedua apa? Berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau sekarang, kalau para ustadz kita, guru kita, para ulama menyampaikan jihad yang paling utama sekarang adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ya, taklil huda, mengkaji ilmu. Ya, seperti kalian TPA ini berarti kalian melakukan jihad. Ketika belajar di TPA, jihad cari ilmu agama. Ya, insya Allah demikian yang perlu Pak Salim sampaikan. Sekali lagi Pak Salim ingatkan, apa zikir yang paling afdol? Coba 1, 2, 3.
mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini kalau ceritanya di Arafah kita tadi mulai jam pagi hari setelah subuh kita datang ke sini di Arafah. Nanti kita di sini sholat zuhur, sholat asar, terus kemudian terus zikir terus. Apa yang kalian minta, apa yang kita inginkan, doa terus. Ya, sholat zuhur, sholat asar, terus sampai nanti maghrib. Ya, sampai maghrib ya. Ceritanya di sana maghrib. Selepas maghrib, udah waktu masuk maghrib, kita jalan nanti menuju Musdalifah. Ya, nanti di Musdalifah kita sholat maghrib sama isya di jamak di sana. Ya, di Musdalifah ya. Habis dari Arafah kemana? Musdalifah. Berangkatnya kapan? Setelah maghrib, tapi sholatnya di sana di Musdalifah. Ya, nanti kita maghrib di Musdalifah sampai sholat subuh di Musdalifah. Nanti setelah subuh kita berangkat ke Mina lagi untuk lempar jamaah. Ya, begitu ya.